Saya Sri Wahyuni dengan nomor NPM 0371180012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas prosedur pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Ratih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan ketiga, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada analisis, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Analisis. Pada tahapan ini, yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi perilaku siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkatan penguasaan dan kemampuan mereka dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Nah, seberapa jauh siswa sudah menguasai mata pelajaran kita? Di samping itu, kenali pula karakteristik awal mereka. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri dan data demografi siswa yang meliputi asal, usia, bahasa yang digunakan, dan latar belakang ekonomi keluarga. Perancangan. Melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa agar berhasil dengan baik. Yang kedua, pengembangan peta konsep atau peta kompetensi. Acuan utama pemilihan topik mata pelajaran adalah kurikulum dan analisis instruksional. Yang ketiga, pemilihan media sumber belajar merupakan sumber belajar yang dipilih, alat dan cara untuk memfasilitasi siswa mempermudah proses pembelajaran siswa. Yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran, yaitu urutan penyajian dan aktivitas pembelajaran. Pengembangan. Beberapa saran yang dapat membantu Anda memulai pengembangan bahan ajar ialah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah yang dapat Anda tulis. Yang kedua, mulai di bagian mana saja yang merasa Anda dapat memulainya. Yang ketiga, tulis dan kembangkan bahan ajar Anda untuk siswa yang Anda tahu atau kenal. Yang keempat, pengalaman belajar kepada siswa. Yang kelima, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh pembelajaran bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Lalu selanjutnya ragam contoh, alat bantu, dan ilustrasi. Dan yang terakhir gaya penulisan, bagian tekstual, naratif, eksplanatori, deskriptif, argumentatif, dan yang terakhir perintah. Evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang Anda kembangkan. Apakah bahan ajar tersebut memang dapat digunakan untuk belajar, dapat dimengerti, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan siswa. Di samping itu, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar Anda sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Selanjutnya, perbaikan bahan ajar yang mungkin Anda lakukan berdasarkan masukan dari hasil evaluasi antara lain. Yang pertama, menghilangkan bagian-bagian. Contoh, uraian, latihan, ilustrasi, signpost, dan lain-lain yang dianggap tidak perlu. Yang kedua, memperluas penjelasan dan uraian atas suatu konsep atau topik yang dianggap masih kurang. Yang ketiga, menambah latihan dan contoh-contoh yang dianggap perlu. Yang keempat, memilah bacaan agar menjadi bacaan yang lebih mudah untuk dicerna siswa. Yang kelima, memperbaiki kalimat, istilah, serta bahasa yang digunakan untuk meningkatkan kemudahan dibaca. Yang keenam, menambah analogi, ilustrasi, dan contoh kasus yang dianggap lebih efektif. Dan yang ketujuh, menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas dan membantu siswa belajar. Materi telah selesai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.